Aduh, halo Gitalers, selamat datang kembali di channel Hobi Gital. Ini video yang kemarin ya, waktu aku berkunjung ke grupku yang lama. Aku kenal sama Dixon, sama Golyang, tapi belum kenal sama Tony. Jadi ini pertama kali aku main sama atau lawan Tony. Dan aku partneran sama Golyang. Di video kali ini aku kasih judul walau lemah tetap rajin dan semangat. Yang aku maksud itu adalah Golyang karena badannya Golyang itu dia punya suatu kondisi yang aku nggak bisa bilang apa ya. Pokoknya kondisi tertentu yang bikin Golyang itu mudah capek. Ya yang pasti walaupun mungkin capek itu kadang ada orang yang ya dirasakan, ada juga yang nggak dirasain ya. Cuman meskipun sebenarnya kita secara keinginan itu masih ingin bermain ngotot atau dikuat-kuat no kalau bahasa Jawanya, tapi kadang kita juga harus memikirkan kesehatan. Kalau misalnya kata dokter nggak boleh terlalu capek, ya kita harusnya tahu diri. Terus ya kalau kelihatan udah mau teler, berhentilah. Itu lebih baik sih daripada nanti kenapa-kenapa. Ya ini cuma saran aja sih buat teman-teman. Tapi yang pasti aku tahu kalau Golyang itu orangnya tetap semangat dan tetap rajin untuk ngambil bola. Karena aku lihat teman-teman tuh kadang ada yang sebenarnya badannya itu sehat atau oke cukup bertenaga, tapi kok mainnya itu lemes atau kurang semangat gitu lah. Ada bola di depannya nggak dikejar, atau mungkin mainnya itu sebenarnya enakan disemes bolanya tapi nggak disemes, atau cuman kasih bola pressing aja kayak nggak niat gitu loh. Ya kalau mau maju itu sebenarnya bukan kayak tipe permainan kalian ya, mungkin cuman syukur balik aja, atau cuman kalian mikir badminton itu cuman permainan yang hanya ditaruh-taruh atau dikembalikan bolanya. Padahal lebih dari itu kita sebenarnya bisa mainin kayak strategi, terus ya coba-coba teknik-teknik yang baru, dan ada kayak waktunya untuk nyerang, juga ada waktunya untuk bertahan. Itu kita harus tahu sih. Nggak boleh main tuh cuman kayak orang yang bertahan aja, tinggal blessing kasih drop shot kayak gitu. Nggak boleh. Jadi harus diperkaya lagi tipikal permainan kalian. Nggak ada, selama aku lihat di TV atlet itu nggak ada yang mainnya tipikal cuman defense aja, itu nggak ada. Meskipun single pun yang katanya baru-baru ini ya, Lee Jisha bilang kalau Kodai itu tipe pemain yang defensif, tapi ya nyatanya mainnya itu ya nggak selalu nerima smash aja, tapi ada waktunya untuk nyerang juga. Itu masalah ini ya, preferensi aja. Kalau misalnya kita udah menguasai banyak teknik, atau untuk nyerang dan juga untuk bertahan, untuk naruh-naruh bola, itu kita udah menguasai semua. Terus kita ingin defend terus karena misalkan ada coach atau mungkin teman kita yang bilang kita mainnya defend dulu aja. Jadi kita nerapin strategi kayak gitu, itu bisa jadi gak apa-apa. Tapi jangan dibalik. Kita mainnya defend aja. Karena apa? Karena nyerang nggak bisa. Jadi misalkan sama lawan itu dikasih bola lob serang ke belakang ya.
Tapi karena kita itu malas latihan atau malas untuk memperbaiki teknik, jadi kita mainnya itu setiap kali dikasih bola lob selalu mengembalikannya itu drop shot atau cuman bola setengah-setengah gitu. Karena mungkin ada kayak trauma ketika di lob karena merasa kekuatannya kurang, jadi tanggung dan langsung disemes lawan. Nah, kenapa kok nggak mau belajar? Bukannya mainnya dirubah gayanya jadi yang taktik drop shot kayak gitu. Jadi harus belajar sebenarnya. Karena masih belum bisa, itu bukan pilihan lagi, jadi terpaksa. Buang bola biasanya ngelob, tapi ini cuma di drop shot. Itu bukan karena pilihan strategi kita, tapi karena terpaksa melakukan hal itu. Soalnya nggak bisa untuk ngelob ke belakang keras. Nah, balik lagi ke topik ya. Jadi waktu aku main sama Kuliang ini, ya biasanya sih memang aku mengajukan diri sebagai penggendong. Walaupun sebenarnya Kuliang ini secara teknik sebenarnya bagus. Terus arah-arah bolanya juga baik. Jadi lumayan menyulitkan lawan dan kadang-kadang memang tipis-tipis juga. Terus aku nggak taruh di depan karena biasanya kan pemain yang digendong itu suruh jaga depan, tapi aku nggak, soalnya Kuliang itu bisa untuk ngelob dari belakang sampai belakang itu bisa, jadi nggak perlu ditaruh di depan terus. Selain aku yang nanti bakal terlalu capek untuk cover yang di belakang ya, jadi nggak apa-apa Kuliang mainnya biasa aja, nggak apa-apa. Cuman yang jadi permasalahan, ya bukan masalah sih ya, cuman bagiku itu kayak nggak fair gitu. Misalkan kita tahu ya, semua tahu kondisinya Kuliang, fisiknya seperti apa, tapi lawan kita itu kok ngarahinnya ke Kuliang terus. Jadi ya kalau Kuliang di tempat yang situ nggak apa-apa, jadi nggak perlu lari-lari. Tapi kalau orangnya mungkin nggak bisa tahan lama ya staminanya, tapi malah dipaksa untuk lari-lari ke kiri kanan kiri kanan depan belakang, itu aku rasa kok ya nggak fair gitu. Dan sedangkan aku mau bantuin juga Kuliang, soalnya orangnya rajin, jadi nanti tabrakan aku sama Kuliang, jadi nggak berani untuk ambil alih atau serobot, itu nggak berani. Jadi ya oke lah. Aku cuman bantu aja, jadi di posisiku serba sulit sih mau bantuin. Kadang nanti kendalanya kebentur sama Kuliang, tapi nggak bantuin kok ya kasihan. Nanti diserobot-serobot. Terus ya sebenarnya Kuliang kan juga ingin main juga. Kadang-kadang kan ada anak yang diincer itu malah seneng. Apa ini diincer malah seneng? Cuman saran aja sih, ini kan bukan permainan yang yang harus menang gitu. Jadi cuman latihan friendly match aja. Saran aja buat lawan-lawannya Kuliang mungkin lebih fair untuk kasih bola. Ya bebas lah, nggak selalu ngincer ke Kuliang gitu. Lalu sebagai partner aku harus bagaimana ya? Sementara ini aku mikirnya mengurangi atau kita mainnya harus perfect. Setiap kali ada bola yang mengarah ke arah kita, kalau kita yakin nyerang bisa dapetin poin atau memang menyulitkan lawan, ya gak apa-apa kita lakukan. Yang penting kita mainnya itu minim error atau kurangi bola-bola nyangkut-nyangkut sendiri. Jadi strategiku waktu main sama Kuliang sih gitu. Soalnya
memberi kesempatan Ko-Liang untuk berolahraga juga, dan aku nggak ada niatan untuk menang juga, cuman ya friendly match untuk latihan-latihan bersama aja. Sebenarnya bolanya Ko-Liang itu kan nyasarnya di pojokan lapangan, itu kan bagus toh. Lawan jadi ragu, ini out atau enggak, ternyata masuk, terus nggak bisa melewati net atau kadang nanggung. Drop shotnya juga bagus, kayak mau orang nggak nutut tapi ternyata bisa bebas. Nah kalau mainnya kayak Tony gini kan aku rasa lebih fair gitu, jadi nggak cuman ditempatin ke arahnya Ko-Liang. Nah kalau kayak gini kan gak apa-apa, jadi sebenarnya bolanya yang dikasihkan ke Ko-Liang kan gampang. Ya masalah nanti Ko-Liang bisa mengembalikan atau enggak itu kan ya tergantung skill ya, jadi nggak ada masalah sih. Itu cukup fair sih menurutku yang rally barusan. Ya kan aku bilang kalau Ko-Liang itu sebenarnya niat untuk ngambil tuh rajin, cuman berada di tempat yang salah karena aku ngelop, harusnya bisa kiri dan kanan, dan aku memang kadang-kadang kasih bola itu memang agak nanggung biar lawan tuh nyemes, tapi nyemes tuh udah aku tungguin ke arah mana kira-kira nyemes, aku udah tahu, jadi aku pancing mereka atau lawan tuh nyemes, baru aku nanti blok atau arahin ke tempat yang biasanya kosong. Karena kalau orang nyemes ke kencengan itu biasanya nggak bisa, gerakannya itu nggak bisa cepat untuk ke arah yang lain biasanya ya, tapi itu tergantung dari pelatihan dari lawan kita sendiri. Kalau atlet ya kemungkinan lebih cepat sih, tapi aku rasa walaupun atlet sama pemain-pemain lokal biasa itu pasti sedikit banyak taktik yang mereka pakai itu sama, cuman bedanya di speed aja dan power mungkin ya, kalau atlet sama pemain-pemain yang biasa. Tapi taktik yang digunakan oleh atlet itu sebenarnya bisa kalian ambil, diterapkan, walaupun kondisi fisik kalian mungkin nggak sebagus atlet atau mungkin tekniknya juga nggak sebagus atlet, itu strategi atau taktiknya kalian bisa adopsi atau dicuri, itu pasti bagus lah, takutnya bisa mendatangkan poin. Aku kasih contoh satu ya, misalkan ada lawan yang dari belakang itu smash keras, terus kita itu blok dan kembalikan di depannya, jadi nggak dibuang lagi ke arah yang sebelah seberangnya ya, tapi
diblok ditaruh di depannya, itu kemungkinan besar mendatangkan poin kayak gitu. Atlet semua pakai taktik yang seperti itu. Kadang-kadang kita bisa tiru, jadi lain kali kalau smash lawan tuh kenceng, kita blok aja taruh di depannya. Atau mungkin yang akhir-akhir ini aku lihat di TV banyak yang nerapin di blok silang. Itu agak sulit sih untuk ngeblok silang, tapi bisa kalau atlet. Kadang aku lihatnya di TV itu kan sambil dengerin komentator, jadi kalau yang nettingnya Perlitan ya, yang dari Malaysia itu kan kadang-kadang bola tanggung tapi disabet gitu terus jatuhnya ke silang net. Nah itu kata yang komentator, sebenarnya tekniknya yang pertama pakai kayak gitu itu Perlitan, tapi sekarang udah banyak yang mengcopy atau meniru. Nah itu kan bisa sebenarnya ditiru oleh kita juga, jadi kita nggak perlu jadi atlet dulu untuk bisa niru. Kita lihat di TV, oh kalau di smash atau di ada bola tanggung kita kasih kayak gitu efektif ya, jadi nggak perlu nyemes lagi. Kalau nyemes mungkin malah lawan bisa mengembalikan bola dengan baik karena defense-nya kuat, tapi kalau kayak gitu pasti mati langkah. Kayak gitu kita bisa tiru. Ya nirunya itu kan harus diputar-putar dulu kan bolanya. Nggak bisa cuma niru untuk pukulan itu aja, tapi dari rally-nya itu kan kita harus pelajari seperti itu. Oh sama lawan ditaruh di belakang, terus kita kasih kemana, nanti bisa dapat bola yang kayak gitu. Baru kita terapin tekniknya yang drop silang itu. Nggak instan, nggak setiap kali ada bola tangguh terus kita silang drop itu, nggak. Jadi harus lihat posisi lawan juga. Terus yang aku juga amati akhir-akhir ini kalau ada lawan smash yang di TV ya, lawannya kita kasih bola agak tanggung, terus nerima smashnya itu udah nggak pakai backhand tapi pakai forehand, cuman orangnya itu jongkok. Itu aku sering amati di TV yang baru-baru ini, yang Malaysia Open. Lalu posisi siap, kadang-kadang kita kan ngasih net itu, net silang atau drive silang. Biasanya kan sama lawan itu juga dikembalikan silang. Nah banyak atlet yang habis ngasih gitu terus langsung kepala kepala raketnya langsung dibawa ke sisi backhand tapi pakai pegangan forehand, jadi kayak forehand overhead. Itu raketnya udah siap di situ, walaupun mungkin lawannya itu nggak ngasih ke sebelah itu ya, sebelah backhandnya itu, tapi di arah satunya ya nggak apa-apa. Tapi aku amati atlet setelah melakukan itu terus langsung raketnya itu diangkat. Dulu kan nggak ada kayak teknik kayak gitu, itu nggak ada. Walaupun ada mungkin juga jarang dipakai. Yang kemarin aku dengerin waktu Perlitan main itu, kata komentatornya mainnya kemarin tuh lawan, ini bukan yang Malaysia Open ya, tapi lainnya lawan sama Jepang. Perlitan lawan Chiharu Shida. Itu yang mainnya Chiharu atau yang dari Jepang dinilai mainnya itu lebih ke fundamental. Jadi kalau bola gini terus harus diapain. Jadi strateginya itu yang komentator kan mungkin bekas atlet, jadi ngerti. Mainnya itu lebih ke kayak aturan umum orang main badminton, strateginya itu umum gitu. Tapi yang dari Malaysia itu mainnya nggak umum atau chaos
chaos itu kayak kacau balau mainnya, tapi juga dapetin poin banyak dan akhirnya menang gitu. Dan komentator itu bilang kalau itu mirip-mirip sama permainannya Kevin dan Marcus. Jadi kenapa kok Marcus dan Kevin itu bisa bertahan di pemain nomor satu double, men's double, karena mainnya chaos. Jadi lawan itu nggak bisa baca. Iya, nggak apa-apa kok kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa, cuman ya mungkin lebih siap lagi aja dan lebih yakin kalau bisa ngembaliin. Bila perlu dikejar dikit, mundur dikit. Yang di terakhir-terakhir itu aku bilang ke Golyang jaga depan aja kalau capek, jadi aku cover yang di belakang. Walaupun mungkin udah terlambat ya, tapi ya aku nggak ingin Golyang nanti kenapa-kenapa. Jadi ini aku suruh geser, aku nggak bisa servis kalau di depannya ada bokolnya Golyang. Aku sih Dixon, aku sendiri nggak nyangka kalau Dixon ternyata nettingnya itu bagus tipis-tipis. Ya yang penting aku udah berusaha untuk cover dan aku juga nggak mau kalah semangatnya sama Golyang. Jangan ngelihat karena kadang-kadang ada yang gini ya, aduh boloku kok kayak gini, kaderku kayak gini, nanti aku males lah, gak mau main ngotot-ngotot, gak mau berusaha untuk menangin gitu. Ada yang kayak gitu, itu nggak baik ya. Jadi nanti lawannya juga kadang-kadang ada yang lawanku kayak gitu, mending aku nggak main atau kayak buang-buang energi aku dan kalau main sama lawan kayak gitu, mending energinya disimpan buat lawan yang lebih berat. Kadang-kadang ada sih anak yang mainnya kayak gitu. Ya mungkin karena kalian itu belum tua ya. Karena yang aku tahu dulu ada kakeknya temen yang main sama aku biasa kalau Selasa itu kalau main kan ya udah tua, minta partner yang mainnya bagus, jadi dia milih partner yang bagus-bagus. Sampai ada yang iri, itu kalau main kok milih partner yang bagus-bagus. Ya karena kalian tuh belum tua. Coba kalau kalian tua, apa nggak pingin partner yang mainnya bagus? Ayo, mungkin kalian kalau udah tua juga pasti akan berbuat hal yang sama. Makanya jangan menghina kalian. Nah kayak gini-gini ya, atlet itu yang sekarang kayak Golyang itu posisinya kayak Golyang itu dia jongkok, terus raketnya diangkat. Jadi bolanya itu tetap diambil pakai forehand, nggak pakai backhand. Kan biasanya kalau defense kan tekniknya pakai pegangan grip backhand kan. Jadi atlet sekarang mainnya kebalik, pakai forehand tapi jongkok. Kelamaan di depan Golyang akhirnya juga nggak betah. Jadi pindah, ini harusnya Golyang itu maju. Nah, di sini Golyang itu nyemes ya, harusnya maju dia jaga depan. Jadi kalau kalian mungkin terasa langkahnya terbatas, kalian harus tahu aturan-aturan dasar juga. Kalau kita yang nurunin bola ya harusnya jaga yang di depan.
Atau kalau nurunin bola silang mungkin partner yang cover di depan, kita jadi pemain belakang. Rotasinya itu harus tahu, harus belajar. Kalau mungkin nggak ada bukunya ya, atau ada tapi harus bayar. Itu ada sih kayak strategi yang umum gitu. Mungkin ada channel-channel lain yang ngajarin kayak gitu. Kalau nggak salah punyanya BWF juga ada. Jadi aturannya pasti udah lebih resmi. Kan BWF itu kalau orang mau jadi coach itu juga ada kayak ujiannya gitu. Jadi ada teorinya juga. Terus dapat sertifikat juga dari BWF. Mungkin kalian bisa download sih. Atau ngamati aja atlet-atlet itu main terus kalian pelajari sendiri. Khususnya yang ini ya, yang mereka main waktu di awal-awal tuh kan nggak main cepet atau nggak berusaha terlalu ngotot. Jadi mainnya temponya lebih lambat, kalian bisa lebih belajarnya itu lebih bisa. Kalau cepet mainnya kan kalian ngamati strateginya atlet mungkin agak sulit ya. Karena kalau rally-nya itu udah sampai 70 pukulan ya nggak ada latihan yang sampai 70 pukulan. Pasti mereka udah ngandalin insting aja. Di game ini aku pikir kalau aku main solo yaitu buang bolanya itu lurus-lurus, itu mungkin lebih bisa aku cover daripada kalau aku silang. Nanti aku sendiri yang repot dan kadang-kadang yang juga mau ngambil. Ya kalau ternyata diambil ya gak apa-apa, tapi lah kalau nggak jadi udah mundur terus bungkuk, aku yang keteteran. Jadi lebih baik mainnya lurus-lurus. Ya sesekali mungkin disilang nggak apa-apa kalau kita udah siap untuk lari ke seberang sana. Ini tak pikir mau diambil kuliah loh. Udah noleh dan aku takut kalau ada pemain depan tuh yang noleh ke belakang, karena aku mau nyilang nanti ngenai matanya. Dan kalau mau lurus udah telat. Dan kalau mukul lurus itu ancang-ancangnya harus lebih atas dari net. Makanya kalian tuh sering-sering nonton atlet main di TV. Aku mukul kayak gini tuh juga kulaan. Kulaan dari atlet main di TV. Kalian kalau belajar sesuatu itu harus punya prinsip 3M. M pertama yaitu melihat atau mengamati. Yang kedua meniru. Terus yang ketiga mengembangkan atau menambah-nambahi. Jadi lebih kreatif ya, nggak cuma niru. Misalkan oh sama lawan ya karena aku kidal itu udah pasti M yang ketiga itu aku lebih ngerti, soalnya aku ngelihatnya orang yang kanan, jadi udah pasti aku modifikasi karena aku kan mainnya kiri gitu. Ya cukup 3M aja. Kalau yang 4M itu M keempat itu kalau kata orang-orang memelihara tuyul, ya itu nggak boleh ya teman-teman. Cukup 3M aja, kita udah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melakukan semuanya itu termasuk kreatif. Mengapa kok harus memakai makhluk lain? Jadi harus bisa menerima apa yang Tuhan udah berikan dan mengembangkannya. Oke, gitu aja sih dari aku. Ya mungkin sedikit off topic ya, karena yang kita lihat sebenarnya semangatnya goyang.
Kalian mungkin bisa amati kalau gol yang waktu aku suruh jaga depan juga kadang-kadang memang kadang-kadang harus ngambil yang di belakang, tapi kalau ada kesempatan maju harusnya maju lagi. Oke guys, gitu aja video kali ini. Silahkan tonton sampai habis. Kalau belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Nah, ini kayaknya mulai lawan itu ngincer gol yang lagi. Goliang itu sebenarnya bagus loh, mainnya itu banyak akalnya. Jadi bisa nipu-nipu lawan. Terus kalau dikasih belakang juga bisa buang ke belakang lagi. Bagus. Goliang udah capek, nggak bisa meraihkan depan. Lupa tadi aku harusnya taruh Goliang di depan ya waktu servis. Duh, dibuang ke lapangan sebelah. Ini aku tadi bilang main solo ya, jadi aku kasih pengembalian itu yang kira-kira partnerku itu bisa ngambil gampang, dan kalaupun nggak ke partner aku bisa kembalinya ke aku, jadi aku bisa atur bola lagi. eh, bola susulannya itu kembali ke aku.
Kuliah ini bukan nggak bisa main loh, nyemes saja kan juga bisa bagus dan bisa tajam daripada Alex ya kan yang di video sebelumnya. Bola tanggung malah out sering lagi. Kalau aku bola tanggung nyangkut tapi kan cuma sekali. Ada yang waktu aku omong-omong sama anak-anak itu, ada yang bilang kalau kadang partneran sama, ya aku gak mau nyebut nama ya, kalau sama yang itu aku gak suka partneran sama itu soalnya gini gini gini. Terus dia bilang mending sama Kolyang daripada ya sama orang yang itu, katanya gitu. Siapa yo yang dirasani. Oke, thank you udah nonton, bye bye.